Halo semua, balik lagi setelah mungkin berapa setahun terakhir kali gue bikin video. Dan gue mau ngomongin satu buku yang mungkin bisa jadi referensi buat kalian semua ya. Jadi di tahun 1945 merupakan tahun yang cukup besar atau cukup jadi sejarah untuk negara kita. Tahun dimana kita merdeka, tahun dimana kita mengalami revolusi yang cukup besar di negara ini. Jadi tahun negara-negara ini lahir dan juga merangkak dari penjajahan. Dalam prosesnya, dalam proses kemerdekaan, seringkali kita lebih tahu tentang tentara dan juga bambu runcing sebagai faktor pemenangan kemerdekaan kita. Padahal dalam kemerdekaan kita tidak diraih oleh sekelompok orang. Kemerdekaan kita ada dan kita dapatkan karena semua elemen masyarakat, satunya buruh, ikut dalam proses pengambilan revolusi dan kemerdekaan pada tahun tersebut. Nah, gue mau ngerekomendasiin sebuah buku yang mungkin menjadi referensi dan juga dapat menjadi em, tentang kalian bisa mendapatkan apa yang terjadi pada tahun tersebut dan juga apa saja kontribusi buruh pada revolusi Indonesia. Nah, buku ini. Jadi buku Serikat Buruh 1945 sampai 1948, menduduki stasiun, menguasai perkebunan, menjalankan pabrik, yang ditulis langsung oleh Jafar Suryamanggolo. Oke, dalam buku ini kita dijelaskan bahwa apa saja yang telah dilakuin buruh-buruh pada tahun tersebut, dan bahkan buruh telah sadar tentang posisinya di masa revolusi. Jadi buruh saat itu dapat dengan sigap menduduki stasiun, menguasai perkebunan dan juga menjalankan pabrik yang ditinggal oleh para penjajah saat itu. Bahkan salah satunya adalah buruh kereta api. Buruh kereta api dengan cepat dapat menguasai seluruh stasiun yang telah ditinggal oleh penjajah, dan bahkan dapat menerapkan namanya swakelola. Nah, swakelola itu apa? Swakelola itu ketika kelompok atau komunitas itu dapat mengelola pabrik, lahan, atau mungkin bahkan stasiun secara mandiri. Ya, secara mandiri tanpa campur tangan pemilik modal, perusahaan, atau mungkin bahkan pemerintah. Nah, mereka itu bertanggung jawab penuh atas pengelolaannya, lalu pengambilan keputusan, bahkan juga sampai pelaksanaannya. Yang mana dengan tujuan pastinya untuk kepentingan bersama, untuk kolektif gitu ya. Dan menurut aku itu cukup bagus bahkan untuk di tahun tersebut, bahkan masih bisa relevan untuk tahun sekarang gitu. Pasti tujuannya cukup bagus untuk tujuan peningkatan ekonomi dan juga pemberdayaan untuk buruh-buruh tersebut. Nah, jadi di buku ini banyak dibicarakan tentang semua stasiun, bahkan perkebunan, pabrik yang milik penjajah itu tetap bisa bergerak, berproduksi dan dimiliki secara kolektif oleh untuk para buruh. Produksi bisa jalan, stasiun bisa bergerak, dan hasil-hasilnya dapat digunakan untuk buruh dan masyarakat sekitar untuk tujuan keadilan ekonomi. Nah, namun apa yang dilakukan oleh negara pada saat itu? Yap, negara curiga atas apa yang dilakukan oleh buruh. Kesikapan-kesikapan yang dilakukan oleh para buruh itu membuat negara takut akan buruh dapat mengontrol semua alat produksi, dan alasan takut menjadi munculnya anarko-sindikalisme. Anarko-sindikalisme itu jadi negara takut buruh itu akan dapat memiliki kontrol penuh atas semua alat produksi dan tempat kerja mereka, dan akhirnya akan menuju ke sebuah revolusi sosial di mana menggantikan peran kapitalisme dan juga peran negara. Jadi apa yang dilakukan negara atas ketakutan-ketakutan tersebut ya? Jadi negara kerap kali membuat serikat buruh tandingan, yang isinya atau mungkin pengurus-pengurusnya itu bukan dari atau mungkin pilihan dari para buruh-buruh tersebut, buruh-buruh lokal. Jadi pastinya dari tokoh-tokoh pilihan yang dipilih oleh negara itu akan lebih sering untuk memihak pada keputusan yang telah dibuat oleh negara, bukan memperjuangkan hak-hak dari buruh tersebut, yang kerap kali akhirnya menyebabkan ketegangan antara serikat buruh lokal dan juga serikat buruh pusat. Yap. Selain itu, negara juga tidak dapat memberikan perlindungan ekonomi pada buruh-buruh menengah saat itu. Jadi misalnya seperti rasio upah atau mungkin bahkan pembagian bantuan beras itu seringkali tidak didapat atau didapat lebih sedikit oleh para buruh-buruh menengah pada saat itu. Lalu juga kemerdekaan bukan berarti kita lepas dari kekerasan. Buruh juga mengalami kekerasan yang bahkan dilakukan oleh tentara pada saat itu. Oke, aku bacakan beberapa poinnya ya. Jadi di buku ini mungkin satu sumbernya adalah pengurus besar Serikat Buruh Kereta Api,
Insiden tentara dengan buruh kereta api Yogyakarta 27 Februari 1948. Oke, 1. Tanggal 2 Desember 1947. Tempat Kudus. Tentang prajurit memukul seorang buruh karena barang bawaannya belum bisa berangkat. 2. 6 November 1947. Yogyakarta. Kondektur dari Solo dipukul tentara setelah mengingatkannya agar tidak duduk di dalam gerbong khusus. 3. 8 Desember 1947. Kediri. Seorang tentara mengancam sep stasiun setelah ketinggalan kereta ekspres. 4. 20 Desember 1947. Jombang. Seorang tentara memukul sep stasiun dengan pedang karena tidak mengabulkan permintaan bagasi ekstra untuk para tentara. 5. 20 Desember 1947. Madiun. Seorang tentara mengacam sep stasiun karena memintanya membayar karcis kereta ekspres jurusan Madiun Kediri. 6. 28 Desember 1947. Gundih. Sep stasiun dipermalukan di depan umum karena tidak mengabulkan permintaan kursi di dalam gerbong dari seorang tentara. 7. 25 Januari 1948. Yogyakarta. Seorang anggota laskar menghentikan kereta ekspres, kereta nomor 2, dan mengancam sep stasiun karena dia kehilangan tasnya. 8. 25 Januari 1948. Klaten. Segerombongan tentara mengeroyok seorang penarik karcis karena setelah dia meminta mereka menyerahkan karcis ketika meninggalkan gerbang stasiun. 9. 11 Februari 1948. Yogyakarta. Sekumpulan tentara mengerubungi dan mengancam masinis ketika keretanya menyemburkan asap yang mengotori seragam mereka ketika mereka berdiri di gerbong kereta. 10. 11 Februari 1948. Tuban. Seorang sep stasiun diancam setelah melarang pengangkutan kargo kendaraan bermobil yang tak berizin hukum dari pemerintah. 11. 19 Februari 1948. Winongo. Seorang masinis diancam dan dikejar-kejar oleh seorang tentara yang menuntut agar kereta kembali ke stasiun Jepit untuk menjemput kawan-kawannya yang tertinggal di sana. 12. 20 Februari 1948. Purworejo. Seorang tentara mengancam buruh kereta api yang memintanya menunjukkan tiket perjalanan. 21 Februari 1948. Jogja Lempuyangan. Kepala gudang kereta diancam seorang tentara yang ingin mengeluarkan muatan kereta tanpa izin resmi. 14. 26 Februari 1948. Jogja Lempuyangan. Seorang buruh kereta api dihajar tentara karena 1. Memperingatkan kereta tentang membawa pekerja seks komersial ke dalam kereta. 2. Memperingatkan tentara yang mengeluarkan dan menjual kargo kereta. 3. Mengusulkan kepada tentara agar melaporkan kasus pencurian ke polisi alih-alih menggebuki si maling. Yap. Banyak kekerasan, terjadi hal-hal seperti itu dan pemerintah masih belum dapat memberikan keamanan atau pelindungan hukum untuk buruh pada tahun itu. Banyak gejolak yang terjadi pada negara dan buruh pada awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan 79 tahun kemerdekaan Indonesia akan selalu ada harapan untuk buruh dapat mendapatkan hak-haknya dan juga kesedaraannya. Penting pula untuk kita mengingat sejarah dan buruh sebagai salah satu elemen penting dalam kemerdekaan Indonesia. Buku ini aku akan menjadikan rekomendasi untuk teman-teman baca juga, dan selalu ingat untuk hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih.